Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Masih di tips nih, karena Akasaka ini punya tips-tips yang kalian bisa baca di websitenya Akasaka. Sekarang gue akan ngebahas 8 tips aklimatisasi yang harus diketahui oleh para pendaki gunung nih. Jadi apalagi buat pemula-pemula nih, ini wajib banget nih. Jadi sebelum kalian itu memutuskan untuk mendaki gunung, ada penyakit yang namanya AMS. AMS ini adalah Acute Mountain Sickness. Jadi ini adalah salah satu penyakit di gunung. AMS adalah sebuah penyakit yang membuat tubuh kita ini tidak normal, apalagi di atas ketinggian 2400 mdpl. Biasanya penyakit-penyakit AMS ini muncul di ketinggian tersebut. Biasanya tanda-tanda AMS ini adalah sakit kepala, muntah-muntah, mual-mual, sesak napas, sulit tidur, pusing, dan kerasa lelah banget. Itu diakibatkan karena tubuh kita ini tidak dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca atau kondisi suhu yang ada di gunung. Makanya kita harus melakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Nah, ada 8 tips nih, tips aklimatisasi yang bisa kalian lakukan ketika kalian nanti mau mendaki gunung. Yang pertama adalah kendalikan diri kalian. Jadi ketika kalian nanti melakukan perjalanan nih, udah mulai jalan, gunakan ritme yang konstan dan perlahan-lahan aja. Jangan terlalu cepat juga, karena itu akan menyebabkan kelelahan nanti ke badan kalian. Apalagi pemula, santai aja, jangan terlalu cepet-cepet, jangan pengen cepet-cepet sampai puncak lah, pelan-pelan aja. Yang kedua adalah bermalam dulu nih di tempat yang rendah. Bisa kalian bermalam juga di base camp juga. Di base camp itu kan biasanya udah dingin tuh. Biasanya bermalam dulu aja. Kalian bisa berangkat, mungkin kalau pendakiannya itu pagi hari, bisa berangkat dari maghrib mungkin, atau dari jam 10 malam mungkin. Jadi bisa bermalam dulu nih di base camp nantinya, supaya badan kita juga terbiasa dengan dingin yang ada di sana. Walaupun memang itu suhunya tidak terlalu dingin, tapi itu salah satu yang bisa kalian lakukan untuk beradaptasi badan kalian, jadi tidak langsung ke cuaca yang ekstrim. Jadi di base camp itu kan udah lumayan dingin juga, jadi beradaptasi dulu dari yang tahap-tahap rendah, artinya tidak terlalu dingin. Nanti ketika udah menemukan kondisi yang dingin banget gitu, jadi sudah terbiasa. Terus yang berikutnya adalah minum yang teratur. Jadi sebelum kalian mendaki gunung dan nanti ketika mendaki gunung itu minimal 4-7 liter per hari air yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu dibiasakan aja, dan kalorinya juga diatur. Jadi ketika nanti kalian udah menemukan kondisi di mana itu bukan kondisi yang biasanya kalian dapetin, artinya di kota gitu kan, itu akan terbiasa juga. Makanya dipersiapkan dulu minum yang teratur tadi, minum 4-7 liter, dan kalori juga yang cukup juga. Jadi diatur untuk pola makannya. Terus cukup beristirahat, jangan ngeyel. Jadi ketika kalian sebelum naik gunung ini minimal seminggu ya, tidur itu harus benar-benar teratur. Minimal 6-8 jam lah untuk tidur, benar-benar cukup. Karena memang fisik yang nanti kita siapkan ketika kita naik gunung ini benar-benar harus fit, benar-benar sehat. Jadi kalau tidak bisa naik, kalau nggak sehat kan emang nggak bisa naik gunung. Makanya nanti bawa surat kesehatan juga. Pokoknya minimal tidur itu, jadi pokoknya minimal tidur itu 6-8 jam sebelum kalian naik gunung. Seminggu itu diteraturkan aja, biar nanti kondisi badan ini siap untuk menghadapi cuaca, untuk menghadapi lelahnya ketika nanti kalian melakukan pendakian. Terus lakukan aktivitas ringan ketika nanti kalian berada di atas gunung, udah ngecamp nih ceritanya nih. Aktivitas ringan ini usahakan lakukan aja aktivitas ringan di bawah sinar matahari nih. Entah itu masak kah, atau nyari air kah, atau nyari kayu kah, kalau mau bakar-bakar gitu kan. Terus diusahakan jangan tidur di siang hari, karena intensitas pernapasan itu akan menurun, dan gejala AMS itu akan memburuk ketika kalian melakukan tidur siang. Makanya dihindari aja untuk melakukan tidur siang. Kalau tidur mending malam aja, emang normalnya gitu kan kalau tidur malam. Kalau siang hari lakukan aktivitas ringan aja, mungkin ya nyari-nyari kayu kayak tadi, masak atau apapun itu. Yang penting diusahakan di bawah sinar matahari aja, biar badan kita juga menyesuaikan. Hindari obat-obatan nih. Jadi ketika kalian di gunung mungkin susah tidur, jangan minum obat tidur juga.
Terus dikurangi juga nih untuk si tembakau sama alkoholnya, selain tadi obat-obatan juga dapat memperburuk gejala AMS juga dan mengganggu sistem pernapasan, jadi menghambat juga. Jadi apalagi alkohol ya, kalau bisa kalau ke gunung mah jangan bawa alkohol lah. Kalau mungkin kalau tembakau mah gue pun masih sering banyak yang lihat bawa rokok kayak gitu masih aman lah gitu kan. Tapi kalau untuk alkohol kayak gitu itu akan berakibat fatal lah kalau emang dibawa. Terus yang berikutnya adalah berhenti mendaki dan jangan malu untuk meminta kepada tim untuk istirahat atau break dulu. Kalian kalau emang udah ngerasa mual-mual nih, kepala pusing apalagi udah muntah, kalian wajib untuk berhenti dulu, bikin shelter dadakan dulu dari poncong mungkin atau dari flysheet untuk kalian istirahat nantinya. Jangan gengsi pokoknya untuk bilang ke tim bahwa ini gue udah mulai ngerasa mual nih atau udah ngerasa pusing. Itu harus benar-benar dikomunikasikan kepada tim biar nanti tidak menyusahkan semua teman-teman juga. Jadi kita obatin dulu, istirahat dulu semua, baru lanjut berangkat lagi. Terus yang terakhir adalah gunakan pakaian yang tepat. Biasanya sih gue selalu merekomendasikan sistem layering jaket tentunya. Yang pertama itu base layer, yang bagian dasar yang nanti menempel ke tubuh kita langsung. Terus jaket-jaket fleece atau jaket-jaket bulu yang untuk bagian mid layernya. Terus untuk si outernya itu pakai jaket-jaket waterproof atau jaket-jaket windproof. Kalau untuk fleece kita juga punya yang gua pakai ini jaket-jaket sweater yang mana ini untuk bagian dalamnya ini pakai bahan-bahan fleece atau polar tipis-tipis gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai mid layer ketika kalian membutuhkan jaket yang hangat, ini bisa dipakai. Terus tinggal dilapisi dengan jaket outernya juga. Kalau Akasaka juga punya, kalau untuk jaket outer, jaketnya bridge yang warna orange itu. Jadi ketika nanti kalian membutuhkan layering jaket, untuk bagian mid layernya bisa kalian pakai yang ini. Ini yang seri red, jadi ada warna hitam sama warna hijau, hijau army gitu. Terus ada untuk si jaket outernya, si serinya bridge atau bisa pakai juga nanti serinya Quatenta itu outer plus inner yang bulu atau fleece gitu. Jadi ketika kalian beli jaket itu udah pakai fleece sama udah jaket outernya juga, udah windproof, udah waterproof juga. Kalau untuk waterproof sih intensitas ringan aja. Jadi kalau untuk menghangatkan tubuh di atas gunung, pakaian ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi kalau kalian butuh referensi silakan untuk si kunjungi Akasaka aja, karena untuk jaket-jaket gunung Akasaka menyediakan dari jaket fleece atau bulu tadi sampai jaket outer yang windproof dan waterproof juga Akasaka udah menyediakan. Oke. Kalau emang kalian suka dengan konten-konten kayak gini, silahkan like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Akasaka Outdoor Gear. Thank you banget. Jangan lupa juga kalau emang suka dengan barang-barang ini, silahkan klik di deskripsi video ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.